Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai audit forensik dan audit investigasi. Baiklah, adapun anggotanya yaitu saya, Kairunisa, dan rekan saya yaitu Sinta Bella Sihombing. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai lahirnya audit forensik di Indonesia. Nah, akuntansi forensik di Indonesia ini menjadi perbincangan hangat, terutama pada beberapa bulan yang belakang ini, yaitu tepatnya pada bulan Oktober tahun 1997, Indonesia menjajangi kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan juga Bank Dunia untuk menyelesaikan mengenai krisis keuangan yang terjadi pada saat itu yang sangat parah. Nah, adapun sebagai prasyarat untuk meminjam dana tersebut, Bank Dunia dan juga IMF membuat adanya persyaratan, yaitu mengharuskan adanya proses agreed open due diligence atau ADDP yang dikerjakan oleh akuntan asing dan juga beberapa akuntan dari Indonesia. Nah, adapun temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel bank besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita telah melakukan overstatement aset sebesar 28% sampai dengan 75% dan understatement kewajiban sebesar 3-33%. Nah, temuan ini segera membuat panik pasar dan serta pemerintah yang berujung pada likuidasi pada 16 bank di Indonesia. Nah, likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena dia menyebabkan adanya penarikan besar-besaran dari ras atau tabungan dan deposito di bank-bank lain seperti bank swasta. Nah, karena hancurnya kepercayaan publik terhadap pembukuan perbankan, maka ADDP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigasi. Nah, adapun istilah audit di Indonesia ini kembali mencuat setelah keberhasilan dari PricewaterhouseCoopers atau PwC yang merupakan sebuah kantor akuntan terbesar di dunia, The Big Four, dalam membongkar kasus Bank Bali, yaitu terjadi pada tahun 1999. Nah, adapun dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari atau sunburn. Kemudian PwC dia meringkaskan menjadi arus dana dan cahaya yang mencuat dari orang-orang tertentu. Adapun 5 metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi dari Bank Bali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi forensik menurut para ahli. Nah, menurut Larry Crumble atau editor in chief dari Journal of Forensic Accounting atau JFI, yaitu dia mengatakan secara sederhana bahwa akuntansi forensik itu merupakan suatu akuntansi yang akurat atau cocok untuk tujuan hukum. Artinya, karena akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan, proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif. Nah, adapun menurut para ahli lainnya, yaitu menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary edisi ke-10, yaitu yang mengartikan berkenaan dengan pengendalian atau berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum, maka akuntansi forensik dapat diartikan sebagai penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Nah, jadi jelas ya bahwa akuntansi forensik itu merupakan suatu penggunaan keahlian di bidang audit khususnya dan akuntansi yang dipadukan dengan kemampuan investigasi untuk memecahkan suatu permasalahan atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan. Nah, penyelesaian perkaraan lainnya. Nah, seperti kasus korupsi di Indonesia ini merupakan salah satu
contoh dari akuntansi forensik. Contohnya pada dasarnya adalah sengketa keuangan antara negara melawan warga secara resmi telah ditunjukkan untuk mengelola pemerintahan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari akuntansi forensik. Nah, tugas dari akuntansi forensik ini dia untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan atau litigation, tetapi di samping itu ada juga peran akuntansi forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan atau non-litigation. Seperti apa? Seperti membantu merumuskan perkara atau penyelesaian dalam sengketa, kemudian perumusan perhitungan ganti rugi, upaya untuk menghitung dampak pemutusan serta pelanggaran kontrak. Nah, jadi akuntansi forensik itu dia terdiri dari 2 jenis bagian. Yang pertama itu adalah dia jasa penyelidikan atau investigative service, dan yang kedua itu adalah jasa litigasi. Nah, yang dimaksud dengan jasa penyelidikan itu dia seperti mengarahkan pemeriksaan penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka akan menguasai pengetahuan tentang akuntansi, mendeteksi, mencegah, serta mengendalikan penipuan. Nah, sedangkan jasa litigasi yaitu dia lebih merepresentasikan kesaksian dari seseorang untuk memeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi, seperti menjalankan pelatihan dan diberitahukan tentang pentingnya audit akuntansi forensik. Nah, ada langkah-langkah atau hal-hal yang sangat diperhatikan untuk menjadi seorang akuntan forensik. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu yaitu adalah memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat. Yang kedua itu pengenalan perilaku manusia dan organisasi. Yang ketiga itu adalah pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan. Yang keempat itu ada pengetahuan tentang hukum serta peraturan. Yang kelima itu ada pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi. Yang keenam itu ada pemahaman terhadap pengendalian internal. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan berpikir seperti pencuri atau think as a thief. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan akuntansi forensik dengan audit konvensional. Nah, sebenarnya audit forensik dan audit konvensional ini dia perbedaannya terletak hanya pada mindset seperti kerangka berpikirnya saja. Nah, akuntansi forensik ini dia lebih menekankan pada keanehan, kemudian pola tindakan dari kesalahan atau keteledoran, seperti pada audit umum. Nah, prosedur utama dalam akuntansi forensik menekankan pada analytical review serta teknik wawancara yang mendalam, walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi, dan lainnya. Akuntansi forensik ini biasanya dia lebih memfokuskan pada area-area tertentu saja. Nah, jadi perkembangan akuntansi forensik di Indonesia ini dia dapat dikatakan maju dibandingkan dengan negara lain. Maka Indonesia dapat dibilang tertinggal mungkin dari negara Australia saat ini yang sedang menyusun standar akuntansi forensik. Sementara pada negara Kanada dan Amerika dia sudah memiliki standar yang baku, sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Maka sejauh ini belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak berkat kemampuan akuntansi forensik. Namun, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki akuntansi yang sama tergolong dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, ada beberapa keahlian dari akuntansi forensik ini, yaitu menurut para ahli James tahun 2008. Nah, yang pertama itu adalah analisa deduktif, yaitu merupakan kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, serta yang digunakan dalam pengguna jasa akuntansi forensik. Yang kedua itu ada dia pemikiran yang kritis, yaitu merupakan kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta.
Yang ketiga itu ada pemecahan masalah yang tidak terstruktur, yang merupakan suatu kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi. Yang keempat yaitu adalah fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku. Yang kelima itu ada keahlian analytical, yaitu kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada dan bukan apa yang telah ada. Kemudian 6 yaitu adalah komunikasi lisan, yaitu merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan secara lisan. Kemudian ketujuh itu adalah komunikasi tertulis, yaitu merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar, serta lainnya. Yang kedelapan itu adalah pengetahuan tentang hukum, yaitu kemampuan kita untuk memahami proses-proses hukum. Kemudian yang terakhir itu adalah composure, yaitu kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang dalam menanggapi masalah. Nah, jadi keahlian akuntansi forensik ini banyak juga dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu menurut Widianti Winawati, yaitu merupakan Direktur PwC, yaitu seorang akuntan forensik. Dia harus memiliki multi talenta. Seperti seorang pemeriksa kecurangan, fraud dapat diumpamakan sebagai gabungan antara pengacara, akuntan, kriminologi, dan detektif, tandasnya. Selain itu, seseorang akuntan forensik harus memiliki sejumlah sifat dasar, antara lain, akuntan harus mampu menjaga rahasia pekerjaannya. Jadi, tugas utama dari akuntan di perusahaan adalah mencatat serta menjaga kelancaran arus keuangan perusahaan. Sedangkan auditor lebih seperti petugas patroli, yaitu dia akan melakukan inspeksi serta pengecekan rutin atas area yang berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Nah, jadi adapun lingkup dari akuntansi forensik ini seperti pada dasarnya cakupannya menurut Association of Certified Fraud Examination yang mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok, yaitu corruption atau korupsi, asset misappropriation atau penjarahan aset, dan fraudulent financial statement atau laporan keuangan yang sengaja dibuat menyesatkan. Nah, sorotan utama mengenai fraud pada umumnya, korupsi pada khususnya adalah pada kelemahan corporate governance atau kelemahan dari sektor korporat. Tetapi prinsipnya adalah kelemahan di sektor governance ini baik korporasi maupun pemerintahan. Jadi di Indonesia ini hal ini sangat jelas terlihat sekali karena dalam perkara-perkara korupsi dan penyelenggaraan negara dari kajian mengenai integritas yang dibuat oleh KPK. Nah, kemudian akuntansi tradisional mungkin masih ingin membedakan pengertian fraud auditing dan forensic accounting. Nah, menurut kelompok akuntan fraud auditing berurusan dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk meneliti fraud, sedangkan akuntan forensik baru dipanggil ketika bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurangan naik ke permukaan melalui tuduhan, keluhan, serta temuan. Nah, sebelumnya saya tadi udah menjelaskan mengenai jasa-jasa yang dimaksud dengan jasa di bidang akuntansi forensik. Nah, seperti apa saja? Yang pertama itu adalah fraud financial investigation, yang kedua itu adalah analytical and forensic technology, yang ketiga itu adalah fraud risk management, yang keempat itu adalah VCPA review and investigation, yang kelima itu adalah anti money laundering service, yang keenam itu adalah whistleblower hotline, yang ketujuh itu ada litigation support, dan yang kedelapan itu ada intellectual property and protection, dan yang terakhir itu adalah client training. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara akuntansi forensik di sektor publik dan swasta. Nah, dari dimensi landasan penugasannya sepertinya kalau di sektor publik itu dia menurut amanat undang-undang. Kalau di swasta itu dia penugasannya tertulis secara spesifik. Kemudian kalau dalam imbalan, kalau di sektor publik itu dia lazimnya tanpa imbalan, sedangkan kalau di sektor swasta itu adalah free dan biaya. Kemudian dalam dimensi hukum, kalau di sektor publik dia pidana umum dan khusus, sedangkan di sektor swasta dia lebih banyak ke perdata. Kemudian ukuran keberhasilan. Kalau di sektor publik itu dia lebih menenangkan di perkara pidana dan memulihkan kerugian. Sedangkan di sektor swasta dia akan memulihkan kerugian.
Dalam dimensi pembuktian, di sektor publik itu dia dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga. Sedangkan di sektor swasta yaitu dia bukti internal dengan bukti eksternnya terbatas. Kemudian teknik audit investigasinya sangat bervariatif kalau untuk di sektor swasta, sedangkan di sektor publik sedangkan di sektor swasta tadi dia lebih relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. Kemudian yaitu dalam bidang akuntansinya, kalau di sektor publik itu dia tekanannya pada kerugian negara dan kerugian keuangan negara, sedangkan di sektor swasta itu dia lebih ke penilaian bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audit investigasi. Nah, jadi kecurangan tersebut atau tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan serta ketidakberesan atau penipuan yang melanggar hukum dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jadi fraud ini dapat dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam fraud, yang pertama itu adalah employee fraud, kemudian manajemen fraud itu dalam bidang internal, sedangkan dalam eksternal itu ada supplier, customer, auditor, bank, pajak, serta instansi pemerintah lainnya. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat fraud yaitu ada 5 group of people who commit the various type of financial crime. Yang pertama itu adalah organized criminal, yang kedua itu adalah koruptor, yang ketiga top management of companies or center executive, yang keempat itu adalah employee, dan yang kelima itu adalah from outside the company. Nah, selanjutnya financial crime ini dia terdiri atas crime in many form, great temptation, serta corroboration serta collusion. Sedangkan impact of financial crime ini dia adalah economical, reputation, social, and they affect all of us. Nah, the type of financial fraud ini, summary of finding, 77% of the fraud commit accounting, operation, sales, executive, upper management, and customer service, purchasing, and financial. It takes the time and effort to recover the money stolen by perpetration, and many organizations are never able to fully to do so. Kemudian the decade 10 base of financial crime. Yang pertama itu adalah Bernie Madoff, yaitu yang kedua itu adalah Bernie Eber, yang ketiga itu adalah Jerome Carver, yang keempat itu adalah Alan Stamford, yang kelima itu adalah Tom Peters, yang keenam itu adalah Richard Scratchy, yang ketujuh itu adalah Scott Rothstein. Nah, dan lanjut kita yang ke-8 Kenneth Lay, yang ke-9 Mark Doherty, yang ke-10 Samuel Israel, dan 10 World Corporate Scandal Globally. Yang pertama itu Waste Management Scandal, yang kedua Enron Scandal, yang ketiga WorldCom Scandal, yang keempat Tyco Scandal, yang kelima HealthSouth Scandal, yang keenam Freddie Mac Scandal, yang ketujuh American Insurance Group AIG Scandal, yang ke-8 Lehman Brothers Scandal, yang ke-9 Bernie Madoff Scandal, dan yang terakhir yang ke-10 CITM Scandal. Prosedur fraud itu terbagi menjadi 3, yaitu pencurian dari suatu yang berharga, yaitu cash, inventory, tools, supplies, equipment, data, dan lain-lain. Dan yang kedua, konversi, aset yang dicuri ke dalam cash. Dan yang ketiga, pengelabuhan atau penutupan, tindakan kriminal agar tidak dapat terdeteksi. Unsur-unsur fraud itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama, sekurang-kurangnya melibatkan 2 pihak. Yang kedua, itu tindakan penggelapan atau penghilangan. Yang ketiga, dilakukan dengan sengaja. Dan yang terakhir, menimbulkan kerugian atau potensial. Unsur-unsur fraud itu terbagi menjadi 2. Meskipun organisasi atau perusahaan secara hukum dapat menuntut para pelaku fraud, namun ternyata tidak mudah usaha untuk menangkap para pelaku fraud, mengingat
pembuktiannya relatif sangat sulit. Unsur-unsur fraud itu terbagi menjadi dua. Meskipun organisasi atau perusahaan secara hukum dapat menuntut para pelaku fraud, namun ternyata tidak mudah usaha untuk menangkap pelaku fraud, mengingat pembuktiannya relatif sangat sulit. Yang kedua, apabila fraud tersebut termasuk perbuatan kolusi dalam komputer fraud. Dan jenis-jenis fraud itu ada 3, yaitu pemalsuan data dan tuntutan palsu. Yang kedua, itu penggelapan kas, pencurian persediaan aset, dan kesalahan atau misleading catatan dan dokumen. Dan yang ketiga itu kecurangan komputer, kejahatan atau kecurangan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana pengelolaan data atau informasi. Dan ada 3 faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud. Yang pertama, tekanan merupakan motivasi seseorang melakukan fraud. Misalnya, motivasi ekonomi, alasan emosional. Alasan emosional terbagi menjadi iri atau cemburu, balas dendam, kekuasaan atau gengsi, dan nilai. Dan yang kedua, adanya kesempatan atau kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Dan yang ketiga, rasionalisasi atau sikap atau attitude yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri. Contohnya itu gaji, posisi, promosi. Yang ketiga, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika tidak mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Teori fraud itu dalam kenyataan ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Individual capability mempunyai beberapa komponen kemampuan untuk mencapai fraud, yaitu ada 5. Yang pertama, adanya posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan. Yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga, tingkat kepercayaan diri atau ego. Yang keempat, kemampuan pemaksaan. Yang kelima, kebohongan yang efektif dan kebebasan terhadap stres. Fraud diamond merupakan adanya sifat-sifat kemampuan individu memainkan peran utama dan terjadinya fraud. Kecurangan-kecurangan besar tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan individu atau capability. Walaupun peluang membuka jalan untuk melakukan fraud yang intensif dan melakukan rasionalisasi dapat menarik orang ke arah itu, tapi seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat celah dalam melakukan fraud sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan dari itu. Tidak hanya sekali, tapi secara terus-menerus. Lanjut, kita ke teori fraud. Fraud triangle theory ada 3, yaitu mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu dorongan, peluang, dan rasionalisasi. Sebagaimana dijelaskan bahwa dorongan adalah yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Contohnya itu hutang atau tagihan yang menumpuk dan gaya hidup mewah. Pada umumnya, yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya mendorong oleh kekerasan. Dan peluang adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi, biasanya disebabkan karena internal kontrol satu organisasi yang lemah, kurang pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, peluang merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud.
Rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan elemen yang paling penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Contohnya itu yang pertama, bahwasanya tindakan untuk membahagiakan keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah didapatkan. Ini dapatkannya sekarang. Selanjutnya itu teori fraud. Teori fraud scale dicetuskan oleh Dr. Steve Albert. Menurut Albert, 3 faktor penyebab seseorang melakukan fraud atau kecurangan dilihat dari karakteristik khusus. Menurut teori fraud scale adalah ada 3, yaitu hidup di luar kemampuan mereka, yang kedua keinginan yang besar untuk keuntungan, dan yang ketiga hutang pribadi yang tinggi. Sedangkan faktor risiko terjadinya fraud menurut teori ini adalah dikarenakan terlalu besar dalam menaruh kepercayaan kepada karyawan serta lemahnya pengendalian dari atasan. Jadi kita masuk lagi ke kategori fraud. Kategori fraud itu terbagi menjadi 3, yaitu penyalahgunaan wewenang atau jabatan, kecurangan yang dilakukan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang kedua, kecurangan organisasi. Kecurangan dilakukan oleh organisasi itu sendiri demi kepentingan atau keuntungan organisasi itu. Dan yang terakhir, skema kepercayaan. Dalam kategori ini, pelaku membuat suatu skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban. Kategori fraud juga terbagi menjadi 7. Fraud yang dilakukan demi keuntungan suatu organisasi itu masuk ke 7 bagian. Yang pertama, penjualan aset. Yang kedua, pembayaran yang tidak sah seperti penyuapan, pemberian komisi, donasi politis, pembayaran kepada pejabat, pelanggan atau pemasok. Dan yang ketiga, dengan sengaja melakukan penilaian yang salah atas transaksi aset, pendapatan, atau kewajiban. Yang keempat, dengan sengaja melakukan transaksi hubungan istimewa. Dan yang kelima, dengan sengaja tidak mencatat atau tidak menjelaskan informasi yang signifikan sehingga gambaran keuangan dari suatu organisasi tidak menggambarkan apa yang senyatanya. Yang keenam, melakukan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan peraturan perundangan pemerintah. Dan yang ketujuh, kecurangan di bidang perpajakan. Fraud yang dilakukan dengan jalan merugikan suatu organisasi, misalnya ada 5, yaitu yang pertama, menerima uang suap atau komisi. Yang kedua, pengalihan keuntungan yang akan diterima oleh organisasi kepada seseorang di dalam ataupun di luar perusahaan. Yang ketiga, dengan sengaja menyalahgunakan harta kekayaan organisasi atau perusahaan dan memasukkan catatan-catatan keuangan. Yang keempat, dengan sengaja menyembunyikan atau salah menyajikan data atau kejadian. Yang kelima, tuntutan atas imbalan jasa atau barang yang tidak diberikan kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Devia et al. Mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu fraud yang sudah ada tuntutan hukumnya tanpa memperhatikan keputusan pengadilan. Yang kedua, fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukum. Yang ketiga, fraud yang belum ditemukan. Devia et al. Memperkirakan bahwa dari fraud universe, kelompok pertama hanyalah 20%, sedangkan kelompok kedua dan yang ketiga masing-masing 40%. Kesimpulannya itu jadi lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui tentang fraud. Hal yang lebih gawat lagi, fraud ditemukan secara kebetulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud itu ada 6. Yang pertama, pengendalian intern
suatu organisasi atau perusahaan tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Dan yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan, atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan fraud. Yang keempat, model manajemen sendiri melakukan fraud, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Dan yang keenam, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi fraud. Dan Indonesia menggambarkan fraud dalam 3 kategori, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.